Halo Proscaper, jangan lupa obok air terus sampai luber. Nah, konten kali ini yaitu saya akan membahas cara rahasia akuarium itu tetap jernih walau sebulan tidak ganti air, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, di samping saya ini akuariumnya udah berumur kurang lebih setahun, seperti itu. Ya udah berada di konten saya yang pertama kali di channel saya. Nah, di sini juga saya akan maintenance akuarium ini. Kelihatan jernih, tapi air ini udah mau sebulan tidak saya ganti, tetap jernih seperti ini nih. Dan di sini saya akan menjawab para skipper lewat DM IG, tanya, "Bang, gimana cara membersihkan kerak-kerak air pada kaca ini?" Nah, saya akan jawab pertanyaan ini. Nah, satu, karena sebelum saya masuk ke tutorialnya, sebenarnya kerak air ini ada dua jenis, yaitu dua jenisnya, satu agak putih dan kedua itu kalau kaca yang berkualitas di bawah pasti timbul karat seperti karat besi gitu. Jadi dia ada nimbul karat-karat kuning-kuning seperti itu. Nah, itu kacanya itu kualitas direndah. Kalau dia di atas juga ya lumayan kualitasnya, paling kerak-keraknya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjawab, kalau kerak-kerak seperti itu bisa beli obatnya di tempat akuarium terdekat, banyak yang jual seperti itu. Kalau seperti ini mudah dibersihkan. Daripada lama-lama, ikutin terus tutorial saya cara membersihkan dan cara mengganti air sampai selesai. Yuk. Oke kawan-kawan, di sini saya akan mulai membersihkan atau mengganti air terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan membuka atapnya. Nah, bagi teman-teman menonton atau mencari tahu dari bahan-bahan apa aja yang saya gunakan di tank ini, yaitu di sini udah ada di konten saya ya. Paling pertama sekali kontennya. Bisa cek di kolom deskripsi seperti itu ya. Nah, di sini saya akan melepasnya. Saya akan taruh seperti beginilah saya maintenance akuarium saya seperti ini. Nah, di sini saya angkat. Ini tinggal angkat begini. Jadi mempermudah saya juga untuk maintenance seperti itu. Nah, di sini kenapa akuarium ini jernih ya? Pertama yaitu ada filter. Ya, ini filter DY yang saya buat. Udah ada di konten saya. Nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi seperti itu. Di sini yang saya buat ini dari kap plastik, dan mohon sini kameranya biar lihat di sini nih. Nah, ini filtrasi akuarium saya yang udah saya berada di konten saya ya. Bisa cek aja cara susunnya, cara menata rumah bakteri, mulai dari mekanis, biologis sampai dia jernih seperti ini ya. Dan kedua di sini ada bantuan dari quick filter. Nah, quick filter ini yang berada di sini dia sebagai pembantu filtrasi air juga. Nah lihat airnya ini udah sebulan ya. Airnya masih jernih seperti ini. Kelihatan endap air batas airnya. Coba ditunjukin di sini. Nah, endapan airnya dari sini nih. Udah mau sebulan gak ganti-ganti air karena saya sibuk membuat konten-konten lain seperti itu ya. Nah, di sini saya akan melanjutin lagi untuk membersihkan ini terlebih dahulu. Saya biasanya seperti ini. Saya basah-basahin dulu seperti ini. Jangan skip-skip ya, karena banyak tips yang saya akan bahas di sini ya. Agar supaya kalian juga kalau mengganti air gimana gitu, agar kalian juga
di rumah atau yang baru punya akuarium bisa tahu caranya seperti apa. Simak terus di tutorial saya. Nah, alat-alat yang saya gunakan yaitu seperti ini. Ini untuk menyedot air, dan ada kuas, ada mata cutter baru seperti ini, dan kanebo, dan semprot kayak gunting di tempat salon seperti itu. Dan di sini saya pertamanya caranya basahin. Kalau airnya ini nggak perlu keluarin ikan. Biasanya kalau sering keluarin ikan, maintenance-nya ikan itu bisa stres. Oh ya, bagi penggemar Mas Koki, kalau saya ini akuarium di dalam ini banyak miniatur-miniatur ya. Alangkah baiknya jangan ada, kalau pelihara ikan Mas Koki jangan ada seperti ini ya. Karena mereka ini ikan-ikan super jahil, suka bongkar. Walaupun udah kenyang, mereka tetap rakus aja makan apa aja yang di sini-sini. Tapi saya itu walaupun udah kebongkar, biasanya saya atur lagi seperti itu. Nah, di sini saya mulai basahin seperti ini. Saya basahin karena kerak-kerak seperti ini sebenarnya mudah. Tapi kalau dilihat tiap hari kayak bukan akuarium seperti itu. Karena di akuarium ini saya agak malas karena saya buat konten-konten lain juga ya. Seperti itu. Beda dengan aquascape ada tanaman, itu saya rawat. Minimal 3 hari ganti air seperti itu ya. Nah, caranya yaitu mata cutter seperti ini. Minta tolong kamera dideketin. Nah, cutternya diginiin, saya basahin. Usahakan mata cutternya baru ya, jangan berkarat karena berpengaruh juga buat kegores di kaca seperti itu. Nah, saya gosok-gosok seperti ini. Tuh, mulai keangkat ya, tuh karat-karatnya mulai keangkat. Soalnya gampang sebenarnya bersihin gini. Kecuali yang kerak-kerak yang udah bandel ya pakai obatnya. Obatnya murah kok kalau di tempat akuarium. Saya bersihin semua seperti ini. Ini paling lama saya ganti air sebulan, ada yang sempat pernah 2 bulan tapi airnya udah dikit, udah setengah lah gitu. Seperti biasa saya membersihkan seperti ini. Nah, jangan skip ya. Di sini banyak tips yang saya akan kupas atau saya akan bahas ya. Simak terus di tutorial saya. Kalau bahannya ini kalian akrilik, usahakan jangan pakai cutter begini, itu otomatis kegores. Itu kasihan juga, akuariumnya ikannya udah bagus, dalamnya hardscape-nya udah bagus, terus kacanya atau view-nya kegores-gores seperti itu, jadi kelihatan bukan akuarium seperti itu ya. Seperti ini aja saya bersihin, saya nggak pernah keluarin ikan. Nah, karena kenapa, kalau sering ikannya keluar stres ikannya. Oke kawan-kawan, di sini udah saya akan kuas-kuas ya di sela-sela ini. Nah, seperti ini yang saya deketin di kamera ya. Nah, seperti ini saya bersihin. Nah, saya bersihin kotor-kotorannya di samping-samping seperti ini ya. Tuh bisa dilihat. Menggunakan kuas seperti ini. Tuh. Belakang juga. Ini aduh, super jernih ya airnya. Tidak bau juga, biasa bau ya. Nah, itu saya bilang susunan filtrasinya harus benar-benar tersusun bagus dan sesuai ya, seperti ini. Oke kawan-kawan, nah
Di sini kan kenapa akuariumnya saya belum terlalu bahas ya, tentang kenapa rahasianya jernih seperti ini, tidak bau. Nah, yang pertama saya bantu pakai quick filter di bagian power headnya yang ada itu, yang seperti ini. Jadi saya tunjukin. Nah, ini namanya quick filter. Quick filter itu yaitu membantu filtrasi air. Jadi dari sini dia sedot ke atas atau keluar, in outputnya dari sini. Nah, dia membantu saringan dari sini juga, dia membantu, dia tambah saring lagi di sini. Dan ini susunan rumah bakterinya, yang hitam ada biobol, ada juga bioring. Nah, itu seperti ini. Nah, terjadilah air itu jernih seperti ini. Nah, ini masih tahap membersih ya. Nah, pokoknya simak terus di tutorial saya, karena di sini banyak tips yang saya akan bagi. Mumpung saya jadwalnya untuk membersihkan akuarium ini ya. Seperti itu. Ikutin terus aja di tutorial saya. Oke kawan-kawan. Nah, di sini saya akan menguras air ya. Nah, bagi teman-teman akan mengganti air, alangkah baiknya kurangin air 70% ya, atau 50% bisa. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena bakteri baik yang berada di akuarium di dalam ini udah numbuh atau udah berkembang biak, seperti udah numbuh bakteri baik. Seperti gitu juga yang berada di filter ini udah numbuh bakteri-bakteri baik. Nah, seperti itu kalau menguras airnya atau mengganti air. Nah, seperti ini saya mengganti airnya. Oke kawan-kawan, airnya saya sisain seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini masih jernih lagi ya. Nah, saya matiin juga filternya seperti itu. Nah, kuncinya yang saya gunakan ini air ya. Air pump juga bisa. Nah, air sumur juga bisa. Nah, air ini udah saya tampung atau ngendap di dalam ember ini minimal 3 hari. Karena kenapa? Karena zat-zat yang berlebihan dalam air atau mengandung dalam air itu berkurang seperti itu. Jadi saat tuang di dalam akuarium ini bisa siap pakai airnya, agar supaya ikan-ikan itu mudah beradaptasi dalam air yang baru seperti itu. Nah, itulah saya mengendap air seperti ini. Minimal seminggu udah netral seperti itu airnya. Biasanya dalam air itu mengandung zat-zat yang berlebihan. Seperti itu ya kawan-kawan. Simak terus di tutorial saya sampai selesai.
Oke kawan-kawan, di sini udah saya maintenance, udah saya kasih tahu buat para skipper yang di rumah sana cara maintenance dan cara merawat akuarium yang benar dan cara rahasia agar supaya akuarium itu jernih. Nah, udah simak terus kan tadi videonya sampai selesai, sampai dia bening seperti ini, cara mengangkat kerak-kerak seperti apa. Udah nonton kan? Nah, sampai di sini dulu konten saya. Simak terus di tutorial selanjutnya. Salam satu hobi.